Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor parkir menggunakan Node MCU dan sensor ultrasonik. Di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan mengenai rangkaian alatnya dan database menggunakan MySQL. Lalu di sini ada pertama-tama ada pendefinisian dari library, include dari library tersebut. Selanjutnya ada untuk mengoneksikan antara Node MCU dan Arduino, idenya agar satu jaringan. Di sini saya menggunakan hotspot dari HP saya. Lalu passwordnya juga. Selanjutnya ada server. Server di sini itu menggunakan IP yang saya gunakan pada hotspot HP saya. Lalu di sini ada parkir atau insert PHP. Di sini untuk menghubungkan antara alat parkir ini, sensor ini, dengan database-nya. Selanjutnya ada pendefinisian dari pin ultrasonic di sini. Lalu ada pendefinisian LED dan buzzer. Di sini juga ada pendeklarasian dari variabel-variabel yang akan digunakan. Selanjutnya masuk ke fungsi void setup. Fungsi void setup ini untuk menyeting kondisi awalnya. Di sini saya menggunakan serial begin 115.200, lalu menggunakan WiFi begin ini agar terhubung ke WiFi yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada serial print line untuk menampilkan di serial monitor. Lalu ada pin mode yang menentukan yang mana output dan input. Selanjutnya di sini ada void loop. Di sini terdapat pembacaan dari sensor ultrasonik. Cara kerjanya sensor ultrasonik itu dia akan men-trigger jaraknya. Lalu dari jarak itu dia dipantulkan ke sensor ultrasoniknya sehingga dapat menghasilkan jarak yang cukup akurat. Lalu di sini ada pengaturan jaraknya dengan menggunakan rumus duration dikali 0,034 dibagi 2. Selanjutnya di sini terdapat buzzer beep 10. Di sini merupakan berapa kali sensor itu akan berdetak, seperti bunyi gitu. Nah, di sini saya menentukan 10 kali agar tidak terlalu lama. Lalu di sini terdapat pengkondisian dari bunyi buzzer. Ketika jarak kurang dari 20, maka LED ketiganya akan hidup, yang menandakan itu akan bahaya dan bunyi buzzer akan cepat. Lalu ketika jarak di antara 20 sampai 30 cm, maka hanya 2 LED yang hidup dengan status hati-hati dan bunyi buzzer sedang. Lalu yang terakhir, ketika jarak lebih dari 30, maka hanya ada satu LED yang hidup dan statusnya aman. Dan juga bunyi buzzer akan melambat dari yang sebelumnya, yang nanti bisa dilihat pada pendemonstrasian alat yang akan saya tunjukkan. Selanjutnya di sini ada pembunyian buzzer sesuai dengan jarak ya. Maksudnya itu ketika jarak aman tadi, maka buzzer akan semakin lambat bunyinya. Sedangkan ketika kondisi bahaya, maka buzzer akan semakin cepat bunyinya. Seperti sensor pada mobil umumnya. Selanjutnya di sini ada pengiriman data ke server database tersebut dari sensor ultrasonik ini. Nah, di sini terdapat URL yang harus sesuai dengan URL yang kita berikan di atas. Nah, di sini. Jadi URL ini sangat penting karena jika IP-nya salah, maka dia tidak akan terhubung ke database-nya. Lalu selanjutnya, di sini terdapat pengkondisian HTTP code. Ketika dia
lebih dari 0, contohnya di sini di serial monitor terdapat HTTP code 200. Nah, berarti di sini menandakan dia berhasil dikirim ke server. Server itu berhasil merespon. Nah, ketika HTTP code-nya ini misalkan -1, berarti dia terjadi kesalahan pada server. Entah itu mungkin URL yang salah, IP-nya yang tidak sesuai dengan IP yang disambungkan. Bisa jadi juga karena dia belum di-trigger di Apache Access Log-nya. Untuk mengetahui akses log tersebut, kita bisa membuka Apache-nya, lalu klik logs di sini, lalu klik Apache Access Logs. Nah, di sini terdapat jarak-jaraknya tersendiri yang bisa dimasukkan ke dalam database secara manual. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan alat dan menunjukkan database-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya dan pendemoannya di database serta tampilan websitenya. Pertama-tama di sini saya menggunakan breadboard ESP8266. Lalu di sini ada sensor ultrasonic dan di sini ada buzzer. Lalu ada 3 LED serta kabel jumper dan kabel USB. Di sini saya membuat sensor untuk parkir. Nah, di sini dalam kondisi jauh dia akan berbunyi lambat seperti ini dan hanya ada 1 LED yang hidup. Lalu terdapat delay ketika saya mendekatkan. Nah, di sini akan berbunyi kencang dan 3 LED. Ketika saya agak mengambil jarak, nah dia akan hidup 2 lampu dan berdetak lebih kencang dari yang jarak jauh. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan di database-nya. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi. Saya reload dulu. Di sini terdapat jarak aman yang sesuai dengan kondisi di alatnya. Lalu ketika saya mendekatkan tangan saya, nah, maka nanti di sini akan berubah menjadi bahaya dengan jarak 2. Lalu untuk website sendiri, di sini terdapat ID yang dimana urutan dari berapa kali kita mencobanya. Status di sini ada aman, bahaya, dan hati-hati. Untuk jaraknya sendiri sudah menyesuaikan dengan status tersebut dan waktunya ini real time. Di sini terdapat jam 8:10. Di sini juga terdapat jam 8:11 baru saja. Nah, di sini. Lalu di sini LED 1 on karena status aman. LED 2 dan 3-nya off. Lalu ketika saya mencoba mendekatkan lagi, nah, maka di sini akan berubah menjadi status bahaya dan ketiga LED-nya hidup. Setelah itu di bawahnya juga ada grafiknya untuk melihat bentuknya. Di sini kalau semakin tinggi berarti jaraknya semakin jauh dan itu aman. Ketika semakin rendah maka itu akan bahaya. Di sini kondisi sedang aman. Ketika saya mendekatkan tangan, nah kondisi berubah di sini menjadi bahaya. Lalu ketika saya menjauhkan sensornya lagi, maka grafik seharusnya akan naik. Nah, di sini dia sudah sampai di atas lagi, menandakan statusnya adalah aman. Oke, sekian video penjelasan mengenai sensor parkir. Saya akhiri, terima kasih.